umroh dulu baru haji, ibadah haji cara ini membayar dam jadi kewajiban. Labbaik sing keras sedaya manasik umroh maupun manasik haji. Niki nek ditingali panjenengan sedaya kaya modele haji ini tamattu sedaya nggih. Nggih. Modelipun ketinggal niki tamattu sedaya. Napa tamattu? Tangi mangan mboten niku. Niku guyonane Jamaah Haji Indonesia dari dulu hingga sekarang. Pokoknya jaluk dhisik bendino nang bapak ini ku ganjarane padha. Mosok liane bapak ini. Pokoknya jaluk dhisik, napa malih sregep nembung. Bapak sing ireng niku diembung padha di nembung Hajar Aswad napa mulai padha irengi. Niku asli niku Hajar Aswad niku. Lah niku kalau hanya ingin dapat itu, naudzubillah yang ketiga, nopo lafdon lama. Nah, naudzubillah, nopo lafdon lama. Nan orangnya nyampe, manasiknya dikerjakan, tetapi sepi dari makna. Nilai haji tidak didapat, kemakmurannya sama sekali indikatornya tidak ada. Niku cuma oleh julukane mawon, lafate mawon, nih perlu pulang gelar hanya sudah ditambah, tetapi tidak ada maknanya. Niku terus si wong Pasuruan, wong Banyuwangi, wong pundi niku Trenggalek jenenge Haji Tomat. Nang Mekah tobat nih wis mulai. Niku naudzubillah, niku ngoten. Kenapa? Karena kita abai, karena kita tidak peduli. Yang ingin kita capai merasa puas ketika kita ibadah, tapi pada saat yang sama kita tidak peduli kepada orang lain. Kita tidak mau mengikuti aturan. Sing penting ono karepe dhewe enak. Dan yang mangken apa? Karepe dhewe pokoknya nyaman. Tak mikir orang lain. Itu berarti gagal mikot, yo gagal tawaf, yo gagal sa'i. Gagal kabeh karena keseimbangan tidak mampu dicapai. Dia hanya merasa senang ketika dia fokus ibadah, pada saat yang lain dia tetap cacat secara sosial. Dia tidak peduli kepada orang lain. Padahal haji mengajarkan kita keseimbangan, ingin membentuk kita menjadi orang yang soleh secara paripurna, bukan hanya soleh secara individual, ritual, sosial, dan natural. Allahumma. Nah, niki sampun dilakoni sedaya cangkep, kemudian ditambah dengan kedisiplinan kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Monggo secara hierarkis, jamaah ikut regu ikut rombongan ikut kloter ikut ketentuan dari sektor kepada dakar nanti kepada KUH dan PPH Arab Saudi. Ikuti hierarkinya, nopo sing dadi petunjuknya. Kalau seumpama ada sesuatu yang iramanya kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, panjenengan ngikuti mawon, karena yang diatur itu adalah untuk mencapai kemaslahatan secara semuanya. Dan dari tim niki sudah bertanggung jawab bahwa apa yang disampaikan alur perjalanan itu sudah dipertimbangkan dari aspek hukum sehingga tidak ada cacat yang dilakukan. Cuma mungkin ada yang tidak sesuai dengan keinginan. Cuma keinginan niku kalau dipenuhi akan berbenturan dengan kemaslahatan yang lain. Ada yang ingin kemudian dia untuk melakukan tarbiyah, lalu itu kan benturan dengan kemaslahatan yang lain. Walaupun monggo kita dari menyelenggara tidak menyarankan tapi tidak melarang. Cuma kalau mau melaksanakan berarti sama dengan cuti di luar tanggungan negara. Artinya nopo? Ya wis gak bisa diikuti oleh tim kesehatan, nggak ada pendampingan karena kita mengikuti alur yang utama, alur yang sudah ditetapkan. Ada yang dari Musdalifah langsung akan bertolak ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Lah, itu kan yang diinginkan, tetapi alur perjalanannya nggak seperti itu. Kalau ada yang melakukan itu, monggo. Cuma kalau panjenengan kepatuhan dan kedisiplinan kepada aturan, karena ini untuk kemaslahatan sesama jamaah secara keseluruhan, diukur dengan kapasitas kondisi kemampuan dari jamaah haji Indonesia, itulah yang difikir, yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan. Dan gak usah khawatir, tim-timnya itu sudah menentukan semua proses itu sesuai dengan ketentuan syarat untuk memenuhi syarat dan rukun.
Misalkan ada yang ngotot, saya tidak mau lempar jumroh kecuali ba'da zawal. Padahal dari maktab dan dari kloter sudah mengarahkan sampean jam 7, sampean jam 8, sampean jam 9, patuhi mau. Lalu bagaimana ini? Enggak. Memang itu ada beberapa pendapat, tetapi pendapat yang dipilih adalah yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan fisik serta irama demi menempati mendapatkan kemaslahatan secara keseluruhan. Kudu ngiling kalau panjenengan ini gak podo Pak, fisiknya gak kuat Pak, ketemu wong Turki sing gede-gede kalau panjenengan ini rembak Pak. Karena kemaslahatan itu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan itu juga lebih penting dari sekedar mengejar afdholiyah. Karena ini bagian daripada nopo maqasid daruriyat yang harus dijaga, yang disebut dengan hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu penting untuk dijaga. Jangan sampai mengejar afdholiyah tetapi mengabaikan terhadap keselamatan ataupun mengabaikan terhadap kesehatan. Pun saat ini energi kita simpan dengan baik. Persiapan kurang 8 hari kita akan menuju ke Arafah. Simpan tenaga baik-baik. Monggo kalau mau ibadah, tetapi ukur ibadah sing memerlukan fisik. Misalkan ada yang masih mau umrah sunnah, monggo, tapi ukur dengan kekuatannya masing-masing. Jangan sampai kita ini terjebak mencari sesuatu yang kecil tapi kehilangan yang besar. Jangan sampai energi kita habis, kesehatan kita habis menghadapi puncak pada saat pelaksanaan ibadah haji. Nikmatun niku ukur dengan kekuatan masing-masing. Dan tolong yang memang tidak punya kemampuan jangan dipaksakan untuk menyertai. Yang sepuh kok kemudian dipaksa untuk ikut umroh berkali-kali, ukur Pak. Keinginan untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah individu harus ditimbang dengan kemaslahatan dan keberadaan masing-masing saking para jamaah. Lah niku sedaya ketentuan-ketentuan yang diberikan demi kemaslahatan panjenengan sedaya, demi kebaikan Bapak Ibu semuanya. Nah, saya hanya menambahkan informasi titipan dari tim konsumsi. Maka persiapan-persiapannya sehari sebelum pelaksanaan Armuznah, berarti dari tanggal 7 itu tidak ada konsumsi. Alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Karena nopo hanya tahun-tahun terakhir di Mekah yang ada konsumsinya. Sing nate haji biyen-biyen wonten apa wonten? Boten wonten. Sakniki di Mekah sudah dapat konsumsi. Alhamdulillah. Aslinya panjenengan konsumsinya hanya dapat 2 kali, siang sama malam dengan menu lengkap. Tapi karena orang Indonesia pagi dikasih roti itu tetap rumongsoni durung mangan, akhirnya yang makan malam dikurangi, buahnya sama sayurnya dikurangi, ditambahkan ke roti menjadi nasi. Pun nih nasinya akhirnya nasi goreng tambah telur blunder, tambah telur goreng, ya ngotong-ngotong niku. Tapi secara umum nih kalau panjenengan menyadari ternyata menu yang ada di Arab Saudi hanya ada 2, enak dan enak sekali. Cuma niku nih kalau panjenengan nyukuri pun luar biasa. Pun siap ke 1 hari nggak ada makan ke? Kenapa? Petugasnya digeser semuanya ke sana. Jadi nggak ada yang antar, nggak ada yang digeser mempersiapkan di Armuznah. 2 hari setelah pulang juga nggak ada. Pun terima sing sae niku anugerah saking Gusti Allah, insyaallah pun luar biasa. Panjenengan kedah sing sabar sanajani oleh hotel teng mriki sik lebih elek ketimbang omahe panjenengan yo diterima. Mboten ta? Oh alhamdulillah. Krana kula nggih durung ketemu krungu kabar kok nang omahe panjenengan ana lipe niki kan nggih. Kira-kira sik sayang teng mriki napa teng griya? Sayang teng mriki pokoke gelem disuku. Pokoknya gelem disyukuri. Lho ono sing ngomong, lho nang kamarku kadang-kadang bauni pesing. Apa iku sing ono wis tuwek rada dimensia kadang-kadang kencing sembarang. Anggap itu Allah mengirim pengganti orang tua kita karena kita dulu jadi anak masih belum sempat berbakti pada orang. Berarti sekarang kesempatannya diberi oleh Allah. Insya Allah ini. Hati-hati kalau nyebrang. Kemarin dari SUB sudah ada dari kloter 18 yang ditabrak mobil dan wafat. Hati-hati masih muda. Oke, hati-hati ini gue pesene. Ikuti semua ketentuan dan yang paling akhir karena kita ini haji tamattu berarti kita kena kewajiban membayar panjenengan sampun saya. Alhamdulillah kalau petugas semuanya disalurkan melalui sektor nanti akan diserahkan ke Dakar bersama-sama disaksikan oleh tim konsultan dan tim pembimbing ibadah proses penyembeliannya yang panjenengan koordinasi dengan masing-masing pimpinannya dengan masing-masing KPIH
Kalau ada yang titip nggih monggo, cuma ojo gampang kebujuk karena kemarin saya mendapat informasi juga, tidak usah saya sampaikan, di hotel sebelah ada yang membayar jam cuma berapa? 300 real. Pun nih ngoten-ngoten kula panjenengan ojo gampang percaya. Gampangane ngoten Pak, kita hanya menyampaikan informasi yang biar logis panjenengan. Nek 300 real dikali 400.000 pinten? 1.200.000. Kira-kira panjenengan katene beleh wedhus gawe kurban 1.200.000 teng tanah air oleh napa mboten? Oleh napa mboten? Berarti nih kula panjenengan niku seneng rumangsa sing murah dan ternyata nanti tidak dilaksanakan karena memang tidak masuk akal, kula panjenengan tetap sembrono. Berarti kita harus menyempurnakan. Tapi nih kula panjenengan sampun membayar dengan harga yang wajar. Sakniki dari penelitian Dakar terhadap rumah potong hewan masalah-masalah niku, harga yang masuk adalah 600 real atau kurang sedikit dari 600 real tergantung dari kualitas kambingnya. Artinya harganya sudah kita bayar sesuai ketentuan umum. Kemudian mulai dari embarkasi sampun siap memakai pakaian ihram. Kemudian berikutnya ada yang di pesawat di dalam ada yang di King Abdul Aziz di Jeddah. Bahkan ada yang dari embarkasi mboten napa-napa. Kalau mendahului angsal sehingga oleh ngelewati. Cuma sosok soro nipun niat saking menika. Nah, artinya panjenengan semua sudah melaksanakan miqat untuk umrah. Ya, ihram dari miqat untuk umrah. Nah, setelah itu panjenengan langsung menuju ke Baitullah. Setelah nyampe hotel ke Baitullah melaksanakan tawaf, sa'i, baru kemudian cukur, sampun rampung umroh. Niku dilampani sedaya. Manasik hajinya juga sama, dilengkapi, dilaksanakan rukunnya, wajibnya, bahkan disempurnakan dengan kesunahan-kesunahan yang memang mampu dan bisa melaksanakan. Wangsul pulang dari sini nyampe ke tanah air, ibadai tambah mantap, hubungani kepada Allah tambah sae, hablum minan nasnya juga tambah baik. Indikator kemakburan sudah wujud dalam kehidupannya, tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang membawa manfaat dan kebaikan. Kalau tidak mampu mengatakan itu, paling tidak diam dan tidak pernah keluar dari lisannya kata-kata yang menyakiti. Ada kepedulian untuk berbagi dengan sesama, ada kemauan untuk membantu orang yang membutuhkan, ada kesiapan untuk terus menebarkan kebaikan-kebaikan. Dia menjadi orang yang damai, menjadi orang yang tentram, tapi sekaligus juga membawa kedamaian pada lingkungan sekitarnya. Di mana ia berada, orang merasa nyaman dan tenang. Ketika dia tidak hadir, dia sudah dirindukan. Allahumma amin. Niki sing diarani lafdon wa makna. Kenapa demikian para rawuh sedaya? Pelaksanaan manasik umrah, manasik haji yang di situ mencurahkan bukan hanya rukunnya itu pada kekuatan badaniyah, yang di dalamnya ada aqwaliyah, ada af'aliyah, tidak hanya sebatas kemampuan atau kesempurnaan ruhaniyah, karena ada juga yang qalbiyahnya, tapi sekaligus juga dengan kekuatan finansialnya. Ada badaniyah, ada ruhaniyah, ada maliyah, semuanya dicurahkan. Nah, yang badaniyah niku tidak sekedar melakukan daripada rangkaian manasik seperti itu, tetapi di situ ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan spiritual yang harus mampu ditangkap dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Niku mboten namung haji, poso nggih sami. Kula panjenengan nek poso mboten dahar nggih. Mboten ngunjuk dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tujuane napa? Mboten namung kepingin gawe kula panjenengan lapar, mboten.
Bukan lapar, bukan haus yang menjadi tujuan puasa, tetapi dengan lapar dan haus kita ngerti betapa di sana ada orang lapar, yang laparnya bukan karena berpuasa, tetapi laparnya karena ada keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhannya, sehingga lahirlah empati, simpati, dan kemauan berbagi. Dan puasa kita ditutup dengan kewajiban membayar zakat, fitrah, dan anjuran infak dan sedekah. Bukan lapar yang jadi tujuannya, bukan haus yang jadi tujuannya. Sami dengan haji. Pertama, coba dijenengan iling-iling atau nanti kita fokus contohnya di haji. Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan. Pun pirsa nggih? Dereng ngerti. Hari ini tanggal 1 Zulhijjah. Berarti wukuf nanti pada hari Selasa. Hari Selasa. Nah, kula panjenengan mangke dinten Senin tanggal 8. Nggih, niki Senin nggih, Senin ketemu Senin berarti 8 hari. Tanggal 8 pun siap-siap. Mau melakukan yang pertama tadi niku haji itu musmin. Berarti ihram. Berarti panjenengan persiapan saking pundi mangke mekote? Saking hotel, karena sudah tinggal di sini. Apa yang dilakukan? Pertama mandi, mandi ihram. Mandinya hukumnya mandi ihram niku, mandi besar niku hukumnya nopo sunnah. Nek kepengin wajib ya apa carane? Ya sing ono pasangane ya iso. Pokoke nemu kamar. Cuma mohon maaf tidak menyediakan kamar barokah. Nah, kikuk-kikuk jarene. Terserah kecuali petugas. Nek sing petugas sak kiai-kiai ini gak iso. Krono gak ono pasangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Kemudian setelah mandi kita menanggalkan seluruh pakaian keseharian kita, utamanya yang bagi laki-laki, dan menggantinya dengan kain ihram. 2 helai kain yang tidak berjahit, umumnya berwarna putih. Napa kudu wonten ihram, Pak? Niku sebetulnya dengan ihram kita masuk kepada pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umroh, yang dengan ihram itu sesuatu yang awalnya boleh, ada yang dilarang. Sami kali kula panjenengan sholat diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian ada sekian larangan-larangan di dalam ihram. Niku tujuane mboten namung kula panjenengan diken-ken memakai pakaian yang seperti itu. Bukan semata-mata kita dilarang untuk mencabuti bulu-bulu yang ada di tubuh kita, bukan sekedar dilarang untuk memakai wangi-wangian, tetapi tujuannya niku pertama ngajari disiplin. Disiplin kula panjenengan taat teng aturan. Ada larangan-larangan yang secara temporal dilarang karena kita sedang ihram, yang awalnya tidak dilarang. Targetnya nopo? Kalau sesuatu yang awalnya tidak dilarang tetapi dilarang karena kita sedang ihram, sudah mampu kita tinggalkan, apalagi meninggalkan sesuatu yang memang dilarang dari sononya. Kula panjenengan ken-ken boten memakai pakaian yang berjahit mawon gelem taat, padahal asali itu memang kebutuhan dan tidak dilarang. Kita dilarang pakai wangi-wangian, kita ikuti, padahal itu awalnya sangat dianjurkan, apalagi memang meninggalkan sesuatu yang sudah dilarang. Bermaksiat, mencuri, goro, zino, nyolong, akan lebih kuat kita laksanakan, akan lebih mudah kita kendalikan. Wong sing asale oleh gak oleh sementara karena kita dalam keadaan ihram, mampu untuk kita tinggalkan karena kedisiplinan, apalagi yang memang dilarang. Niku pesan moral. Yang kedua nopo? Ketika kita memakai pakaian ihram, kita tanggalkan pakaian keseharian kita. Niku wonten pesan, Pak. Napa pesan nih? Kalau engkau ingin sukses menghadap Allah, tanggalkan ekses-ekses negatif yang ada di balik pakaianmu. Buang pakaian anjingmu yang menandakan kelicikan. Buang pakaian tikusmu yang menandakan tipu muslihat. Buang pakaian serigalamu yang menandakan kepuasan. Buang pakaian
dombamu yang menandakan penghambaan manusia pada manusia yang lain. Gantilah dengan 2 helai kain yang tidak berjahit, umumnya berwarna putih bagi laki-laki, yang menandakan kesucian dan kesederhanaan. Niku pesene. Berarti dengan kita melepaskan pakaian keseharian dan mengganti dengan pakaian ihram, pertama kula panjenengan berikrar matur teng Gusti Allah. Ya Allah, dengan saya berihram 49 kalau nafar awal, 70 kalau nafar. Lah jenengan pados kerikil niku kanggo napa? Untuk balang sing kate diantem panjenengan niku sinten? Tiang sing kate diantem panjenengan niku sinten? Sing kate diantem kula panjenengan Kenapa mencarinya di waktu malam? Biar nggak ketahuan musuh. Karena peperangan yang hebat itu kalau senjata kita tidak diketahui oleh lawan. Makanya nyarinya sembunyi-sembunyi di waktu malam, terus senjatanya disembunyikan. Mantun ngoten sudah kita persiapkan, karena memang yang akan kita hajar itu adalah musuh yang betul-betul kita komitmen kalau itu akan kita jadikan musuh. Makanya ketika kita nanti lempar jumroh, yang diawali dengan jumroh Aqabah cuma 1 waktu niku, dilempar dengan berapa? 7. Pun kuatkan tekad panjenengan. Sing diantem panjenengan sinten? Maka panjenengan berikrar, saya berikrar setelah saya lempar jumroh ini, saya akan selalu memusuhi iblis dalam sisa hidup saya. Bukti kalau memusuhi berarti kita tidak akan pernah mengikuti bisikan dan rayuan. Makanya heran kalau orang itu mengikrarkan akan memusuhi iblis tetapi bisikannya diikuti. Alhamdulillah, kadang-kadang bisikan iblis niku halus. Bentuknya koyok-koyoknya sampean akan dibentuk jadi orang soleh, jadi orang sing mapan ibadai. Papa budalo nang masjid, budalo nang haram, mumpung ono nang kene. Jadi ini bisikan iblis. Emang sampean ngenteni wis suwe. Padahal panjenengan sedang nunggoni koncone sing loro. Gak usah mikir iku dudu tanggungan sampean. Ibadah sampean sing penting, budalo. Akhirnya sampean gak peduli, sampean budal teng mriko, koyok-koyoke awak-awake merasa mantap nek kita ibadahi teman, padahal pada satu sisi kita udah cacat secara moral dan sosial. Niku bujukan iblis. Wis gak usah mikir sampean iku wis kadung ditunjuk jadi ketua rombongan. Ketua rombongan iku ditunjuk berarti jadi ketua. Ketua iku jadi pimpinan. Makanya sampean gak usah mikir katanya njupuk sego, iku dudu tugasnya sampean. Akhirnya gak gelem njupuk. Niku bisikani. Padahal ini sudah ladang ibadah kita. Ujian niku kudu ngoten. Sing ditunjuk jadi ketua rombongan, ternyata ono tambahan tugas, waktu ini makan cukup sego. Kadang-kadang sing cukup dhewean, tangani gak cukup, sing sitok nyekel sego, sing sitok nggawa banyu, buahe ketinggalan. Nyampe dibagi buahe gak ono diamuk. Wonten nggih. Gini ku pun problemi pernah ini mati mawon. Niku ladang ibadah kita. Makanya kita komitmen niku mantun ngoten kula panjenengan kita mabit. Nggih, di Mina. Berapa hari? Kalau nafar awal berarti 2 malam, kalau nafar sani berarti 3, tergantung urut-urutani sesuai dengan kloternya masing-masing yang diatur oleh maktab masing-masing. Pun dipatuhi niku. Kita juga sambil melontar jumroh. Lah niku para sedaya pun mantun niku tinggal 2 yang belum kita laksanakan. Jadi ketika jumroh Aqabah niku umumi mantun jumroh Aqabah langsung cukur, berarti kita sudah masuk tahallul awal. Maka ketika cukur, pada saat rambut kita itu dicukur atau kalau bisa digundul mangke, ya Allah jadikan dari setiap rambut yang jatuh ini adalah penggugur dan penghilang terhadap dosa-dosa saya. Janji pun mudah-mudahan yang tumbuh nanti rambut-rambut yang baru, seperti panjenengan akan menjadi pribadi-pribadi yang baru. Buang keangkuhan, kesombongan, buang semua sifat-sifat negatif, biarkan titipkan sama rambut yang sudah dipotong agar hilang dari diri kita. Tinggal tawaf, ifadah dan sa'i. Lah, nopo ono tawaf ono sa'i. Dan ini harus bergandeng, Pak.
panjenengan, kita sudah hati-hati, harganya sudah sesuai, tapi ada yang berkhianat, tanggungane dewe-dewe. Tapi nek kula panjenengan pancen bayare gak wajar, kok nggak disembelih temenan? Ya karena kula panjenengan sembrono. Padha mek panjenengan ditawani kon tuku beras regane 4.000. Oleh beras 1 kilo 4.000. Ya akhirnya oleh beras bosok atau cuma cukup duwike gak ono berase. Paham nggih? Ini untuk kesempurnaan. Ojo terkecoh hanya mengejar selisih 100-200 tapi kemudian berpotensi tidak dilaksanakan. Karena ada juga yang memang betul-betul disaksikan disembelih BE ono video ini, tetapi mantun ngoten dagingnya dibiarkan teng mriko, setelah itu dijogok malih ambek sing dodol kambing, terus dagingnya didol. Wonten sing ngoten akhirnya oleh murah. Ayo aku tak tuku wedhus, saya beli kambing berapa? Silahkan. Kalau hanya untuk nyembelih mengalirkan darah 200 rial tak kasih, tapi nanti dagingnya jangan dibawa pulang, dagingnya tak pak lagi, dijual, dimasukkan ke rumah makan. Lah niku sing oleh murah Pak. Nek sing temenan gak nyampe, gak oleh nggih. Makanya hati-hati, ini demi kesempurnaan ibadah wa ma'alena illal bala. Ini kula namung kewajiban menyampaikan informasi ini, jangan ada celah bagaimana mengganggu terhadap kesempurnaan pelaksanaan ibadah kita. Ojo eker-ekeran kok duit sak ngene, kok dihitung, padahal kula panjenengan biayanya sudah lebih besar dari itu semua. Maka kalau masing-masing KBH sudah menetapkan sekian-sekian pun percaya panjenengan, monggo, tetapi mengikuti terhadap harga yang wajar. Karena ada persaingan yang tidak sehat, orang yang gak dikenal menawarkan dengan harga yang murah, tiba-tiba akhirnya akeh sing melok, itu potensi tidak dilaksanakan sangat besar. Niki para rawuh sedaya, saya tidak menjelaskan detail tentang manasik, tapi nanti kalau ada pertanyaan, kami dari tim Kombat Bimbat tetap siap untuk menampung seluruh persoalan-persoalan yang apabila kami tidak bisa mendiskusikan menjawab, akan nanti kami angkat kepada forum yang lebih tinggi dari seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi panjenengan selama di Tanah Suci. Kami berkantor bertempat di 603 di ruang konsultasi dan bimbingan ibadah, siap melayani panjenengan 24 jam. Maksudnya 24 jam pripun? Kalau panjenengan SMS jam 1 jam 2 malam kok belum dijawab, ya dijawab besoknya, tapi jamin SMS-nya WA-nya masuk. Karena HP kami tidak dimatikan walaupun tidak langsung direspon malam itu kalau waktu kami istirahat. Tapi tetap 24 jam, monggo, baik langsung atau tidak langsung, jangan sampai ada yang dipendam. Kalau ada yang mau dipertanyakan monggo, tapi sebaiknya melalui hierarki dulu, tanya sama pembimbingnya masing-masing. Kalau nanti ada yang mau diteruskan ke kami, maka kami siap untuk memberikan pelayanan. Kehadiran kami tidak lain adalah sebagai khodimnya panjenengan semua. Kami sudah siap jadi senomani Gusti Allah. Karena bagi kami khidmatul hujjat syarafun lana, khidmah melayani adalah kemuliaan bagi kami semua. Niki sing saged kula aturaken, kalau ada yang benar hidayah saking Gusti Allah, mugi-mugi wonten manfaat barokahipun. Kalau ada yang salah, kekhilafan, kebodohan kula, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14.15. Tuh. Sing nomor kali di tanggal 13 khusus bagi jamaah yang nafar awal, yang pulang dari Mina di tanggal 12, namanya nafar awal, maka jatah konsumsi tanggal 13 itu panjenengan jatahi teng Mina, boten saged dibeto mriki. Nek wonten jamaah yang berencana nafar awal, konsumsinya tanggal 13 di hotel, berarti juga mandiri. Enten sempurna kangge laksanaken proses haji wukuf nggih, mabit Musdalifah Mina lan salajengipun tembe akhiripun kundur dados haji ingkang mabrur. Kalau wau dhahiron wa batinan, baik secara ilmu manasik maupun secara ruhiyah kula panjenengan sami sedaya menika dados haji ingkang mabrur. Mekaten wonten lepat nyuwun pangapunten kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafar awal berarti siap tanggal 13 konsumsinya mandiri, dilaksanakan sendiri-sendiri. Nah, itu yang kula aturaken bab alur perjalanan. Yang berikut,
Teng mriki wonten ingkang kursi roda napa mboten? Wonten nggih. Kathah napa sekedhik? Nggih, sekedhik. Yo. Akeh napa mboten mengkari letung nggih. Baik. Sing penting ngeten. Bapak Ibu sedaya, perjalanan panjenengan sedaya bersama dengan kloter ini harus selesai di kloter. Artinya banyak atau sedikit kursi roda yang harus didorong, banyak atau sedikit lansia sing kudu panjenengan tulungi, ini harus selesai di masing-masing kloter. Ngoni, terus ya? Pinten nih? Berapa real? Ya. Oh, rupiah ya? 3 juta sekian. Ya, tasik napa mboten duwite niku? Pun telas. Dan untuk bahas napa, Pak? Bayar gas. Niku namine uang living cost. Artinya apa? Biaya hidup. Itu dimaksudkan mencukupi kebutuhan panjenengan di saat tidak ada jatah ini mungkin malam. Berarti tanggal 8 itu sama dengan tanggal 7 panjenengan nyiapkan makan sendiri secara mandiri. Betul. Nah, kira-kira panjenengan pilih budal esok no budal sore. Napa bengi? Sak tepake nggih. Iku sing bener nggih. Sebabnya plus minus ngeten, nek panjenengan budal esok makan siang di sana, makan sore di sana, tapi panjenengan ket awan tekan sore niku panas tengi sore tendo. Di Arafah kita. Tapi kalau berangkatnya sore, berarti kita masih dingin di hotel ini, cuma makan sendiri. Jamaah boleh pilih apapun, tetapi akhirnya jamaah tidak punya pilihan, sebab akhirnya panjenengan tengi diundi. Ketua kloter dikumpulke kalih maktab, ketemu bom pimpah, pingsut, sinten sing mangkat esuk, sinten sing mangkat atau sampai hukum atau badal kloter ya. Nah ini mohon diperhatikan. Bapak Ibu kan dia sudah berbahan di sini, di mana udaranya di sini? Panas ya. Ya, panas ini bisa memacu keletihan. Makanya kami tidak bosan mengingatkan para jamaah sekalian ya. Kami keliling dari sektor, dari kota-kota dan hotel-hotel dalam hal itu. Kami ingin Bapak sekalian ketika melaksanakan puja hati dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Balik lagi, balik.